Shalom, saudara-saudara yang terberkati dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salam penuh kasih dan sukacita dalam saat teduh kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan di channel ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum bersaat teduh. Bapa yang penuh kasih, Allah yang mengampuni segala pelanggaran kami, terima kasih buat pagi hari yang baru, di mana kami bangun tidur dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang diperbaharui. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara seiman kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, dan berikanlah pemulihan yang sempurna agar kami semua dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah berat di dalam hidup mereka. Kiranya tangan-Mu memegang dan menolong mereka. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu lewat perbuatan-perbuatan ajaib yang memampukan setiap saudara kami untuk berjalan melewati setiap tantangan kehidupan. Terima kasih Bapa buat setiap jawaban doa yang kami terima. Bapa, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk berfokus mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran-Mu yang akan mengubahkan kami. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan penyampaian firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kadangkala di dalam hidup kita melakukan tindakan-tindakan berdasarkan ketidaksabaran kita untuk menunggu. Meskipun terlihat sepele, namun ketidaksabaran bisa menyebabkan konsekuensi yang besar di dalam hidup seseorang. Raja Saul adalah salah satu contoh orang yang ketidaksabarannya mengakibatkan dia harus membayar harga yang mahal. Mari kita membaca dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nabi Samuel menyuruh Raja Saul menunggu kedatangannya di Gilgal untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebelum mereka berperang dengan orang Filistin yang menyerang mereka. Namun inilah yang dilakukan oleh Raja Saul. 1 Samuel 13 ayat 8-10. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa baru saja Raja Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, Nabi Samuel tiba di tempat itu. Artinya Nabi Samuel menepati janjinya untuk datang di hari ke-7. Hanya saja ketidaksabaran Raja Saul membuatnya mengambil tindakan untuk mempersembahkan korban bakaran tanpa kehadiran Nabi Samuel. Hal ini berakibat fatal karena Tuhan melihat apa yang dilakukan Raja Saul sebagai tindakan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, sehingga Raja Saul menerima hukuman seperti yang tertulis dalam ayat berikut ini. 1 Samuel 13 ayat 13-14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Raja Saul kehilangan tahtanya akibat sebuah tindakan ketidaksabaran yang dilakukannya. Artinya, konsekuensi yang diterimanya adalah sebuah konsekuensi yang besar. Dalam perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15, si anak bungsu menuntut hak warisannya kepada ayahnya disebabkan ketidaksabarannya untuk menunggu waktu yang tepat menerima warisan itu, dan akibatnya adalah ia membawa kesedihan kepada keluarganya, ia terpisah dari keluarganya, ia jatuh miskin, ia hidup dalam imoralitas, ia kelaparan, ia melakukan pekerjaan yang kurang terhormat, ia kesepian, ia merasa bersalah, ia menyesal, ia merasa tidak berharga, dan ia menyia-nyiakan beberapa tahun dari hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari kisah Raja Saul dan anak yang hilang, kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali konsekuensi yang bisa terjadi akibat satu tindakan ketidaksabaran yang dilakukan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya yang terjadi kepada si anak hilang, ketidaksabarannya membuat ia menuntut untuk mendapatkan sesuatu, padahal ia belum siap untuk mengelola apa yang diterimanya. Sebagai akibatnya, ia mengalami banyak kesusahan di dalam hidupnya. Jadi, marilah kita menjadi orang-orang yang bersabar menunggu waktu Tuhan yang tepat. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang pengasih, penyayang, dan panjang sabar, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami menjadi orang-orang yang bersabar menunggu waktu-Mu yang tepat. Janganlah kiranya kami menjadi orang-orang yang tidak sabar, sehingga mengambil tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan konsekuensi yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa atas setiap pengajaran firman-Mu yang kami terima. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon tangan-Mu memberkati dan menopang kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami berdoa bagi keselamatan dan keamanan di negara kami. Berkatilah juga para pemimpin Indonesia dengan hikmat, pengetahuan, pengertian, dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.